adalah sebaiknya tuh ada saran dari Ustadz nggak sih kita mulai mengajarkan tentang puasa tuh ketika anak tuh mulai berumur berapa? Itu yang pertama Ustadz. Yang kedua, lalu Oh tips baik, untuk bersabar nih Ustadz untuk menghadapi anak usia 3 sampai 5 tahun ketika kita sedang berpuasa tuh bagaimana Ustadz? Monggo Ustadz. baik. Para ulama bersepakat perintah Nabi SAW murru auladakum bis salati wahum abna'u sab'i sinin. Perintahkan anak-anakmu untuk melaksanakan sholat ketika usia mereka 7 tahun adalah usia yang sama yang kita bisa gunakan untuk patokan, memperkenalkan, menyuruh mereka dalam ibadah, seperti juga puasa ataupun ibadah-ibadah yang lain. Jadi dikiaskan dengan sholat. Kalau sholat dimulai di usia 7 tahun, maka ibadah yang lain pun mulai diperintahkan di usia itu. Tentu untuk usia sebelum itu, yang menjadi target yang lebih penting bagi kita adalah menghadirkan suasana gembira, menghadirkan suasana fun, menghadirkan suasana yang penuh kebahagiaan dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah, dalam melaksanakan ibadah. Itu juga yang dicontohkan Rasulullah. Misalnya ketika Umamah binti Abil As, cucu beliau berusia 3 tahun, itu oleh Nabi SAW suka digendong di dalam sholat. Jadi ketika beliau menjadi imam sholat di masjid, para sahabat melihat Umamah digendong, kemudian ketika ruku itu diletakkan di mimbar di dekat Nabi SAW, nanti i'tidal diambil lagi, ketika sujud diletakkan lagi, duduk di antara dua sujud dipangku oleh Nabi SAW, terus taruh lagi di mimbar. Soalnya anak ini senang, dia merasakan kebahagiaan ketika kemudian melaksanakan satu aktivitas ibadah. Nah sama, di bulan Ramadan kita bisa upayakan anak-anak kita merasakan fun-nya Ramadan. Mereka ikut sahur boleh, ikut berbuka boleh, tapi belum dipaksa untuk berpuasa. Tapi mereka bisa merencanakan puasa sesuka mereka. Aku kuatnya sampai jam 10. Oke, nggak apa-apa. Nanti jadi jam 10, terus nanti jam 2, gitu ya. Misalnya gitu, diatur sedemikian rupa supaya kemudian mereka bisa enjoy. Termasuk Rasulullah menunjukkan bagaimana membuat asyik suasana ibadah itu. Misalnya juga dalam contoh lain, dikisahkan oleh para sahabat, Ibnu Abbas meriwayatkan, satu hari Nabi SAW di masjid itu mengimami sholat, ketika beliau sujud, itu sujudnya lama sekali. Nah, kami para sahabat sampai berpikir yang bukan-bukan tentang beliau. Ini sujud kok lama sekali, jangan-jangan Rasulullah wafat atau gimana akibat sujud gitu ya. Wah, pada panik gitu ya. Dalam sujudnya itu kepikiran, overthinking sahabat-sahabat gitu. Nah, ternyata setelah selesai sholat, Rasulullah baru menyampaikan, mohon maaf tadi sujudnya lama, karena apa? Karena ketika aku sujud, Husain, ya cucu Nabi SAW, Husain radhiyallahu itu naik ke punggung Nabi SAW, kemudian menjadikan Nabi itu sebagai kuda-kudaannya, sebagai mainannya. Nah, kata Nabi SAW, aku tidak ingin memutus kesenangan Husain dalam bermain. Jadi kalau kita kan kadang-kadang kalau lagi sujud dinaikin anak, gimana caranya supaya anaknya itu bisa prosot gitu ya, bisa prosot, bisa segera turun supaya kita bisa segera ngangkat kepala. Kalau Nabi ternyata enggak, Nabi mencontohkan dibiarkan anak itu sampai asyik bermain sampai puas, lalu dia turun sendiri, baru Nabi SAW mengangkat kepala beliau dari sujud. Agar apa? Agar anak ini merasakan senang ketika suasana adalah suasana ibadah. Suasana ibadah itu juga suasana yang fun bagi dia. Suasana yang enjoyable buat dia. Itu yang menjadi target yang lebih penting di usia sebelum 7 tahun. Jadi kalau usia sebelum 7 tahun, kita pokoknya suasana ibadah itu nyenengke, membahagiakan, menyenangkan bagi anak-anak kita. Nah, baru nanti usia 7 tahun, sekarang udah 7 tahun, sesuai dengan hadis, Nabi mengatakan umur 7 tahun harus mulai diperintahkan untuk ibadah. Nah, sekarang mulai ya latihan ibadah. Meskipun tadi anak kita yang umur 7 tahun mungkin belum kuat untuk penuh, nggak apa-apa. Yang penting mereka punya komitmen, semampu mereka. Bun, aku sampai jam berapa ya? Coba Mas diusahakan sampai semaksimal mungkin, nanti bisa jam berapa nggak apa-apa. Nanti kalau sudah nggak kuat banget bilang sama Bunda. Oke, ternyata bisa sampai jam 3. Hari berikutnya ternyata bisa sampai jam 4. Hari berikutnya bisa, tinggal sedikit lagi Mas, insya Allah lah. Sambil kita semangati demikian. Nah, tadi kalau pertanyaannya untuk anak-anak yang usia 3-5 tahun, ya nggak apa-apa, mereka memang belum belum punya kewajiban. Dan tadi masih targetnya adalah mereka merasa enjoy, merasa fun dengan suasana bulan Ramadan. Jadi tidak perlu terlalu dipaksakan. Kalau perlu malah di bulan Ramadan buat mereka sediakan makanan-makanan kesukaan mereka, mainan-mainan kesayangan mereka, sehingga kemudian bagi mereka, Ramadan itu spesial ya. Kalau Ramadan itu dapat makanan enak, kalau Ramadan itu dapat ini, tapi tadi mulai diatur jarak makannya misalnya.
Ayo nanti mulai boleh makan setelah jam 10. Ayo nanti mulai boleh makan ini setelah jam sekian. Itu bisa menjadi pendidikan untuk